Terus kayak gitu tipsnya kalau bisa FYP upload video atau upload foto di TikTok itu kita ambil. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 Podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Bersama aku, Dania Supramadani. Jadi episode kali ini kita bakal kupas tuntas terkait bagaimana teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama Kak Ananda, seorang mahasiswa juga ya. Oke, halo Kak Ananda. Kenalan dulu nih. Kak Ananda nih, panggilannya siapa? Nanda. Iya, panggil aja Nanda. Kak Nanda ini seorang mahasiswa. Udah semester berapa Kak? Saat ini semester 5 jurusan BBSI. Jurusan Bahasa Indonesia. Jarang-jarang loh ada yang mau ambil Bahasa Indonesia. Biasanya anak-anak muda ambilnya kayak teknik gitu-gitu nggak sih? Bahasa Indonesia kan. Sebenarnya itu pilihan terakhir sih Mbak. Tuh, kok gitu? Karena awalnya mau pengen ambil perkantoran kan, tapi karena perkantoran itu kan yang di Bastan nggak ada, jadi udah terpaksa ke STKJ ambil Bahasa Indonesia. Tapi sekarang udah semester berapa? Sekarang udah semester 5. Tuh, udah semester 5. Tapi lancar ya kuliahnya? Alhamdulillah lancar walaupun gedebak-gedebuk ya. Aman-aman. Terus sekarang lagi sibuk apa Kak? Kalau keseharian ini ya seperti biasa kuliah, terus kadang juga freelance sih Mbak. Aku juga nyambi beberapa ekstra pramuka, sama kadang juga ngeket. Kalau ada tamu dari luar kota itu aku juga ngeket gitu. Kalau yang bersinggungan sama teknologi ada nggak di freelance-nya? Kalau untuk berkaitan tentang teknologi, kadang aku juga diminta tolong jadi moderator atau MC di webinar di kampus. Itu juga kan kita manfaatin teknologi tiap hari juga. Di Google Meet, Zoom ya. Tapi bisa nggak sih lepas dari teknologi itu sebagai seorang mahasiswa? Kalau aku sendiri nggak bisa sih, karena kalau aku bangun tidur pertama-tama yang aku pengen juga HP. Iya benar, aku juga sih. Tapi kalau di perkuliahan sendiri, dari dosennya pun juga harus pakai teknologi juga. Iya, sekarang itu kan di perkuliahan itu kan ada yang luring, ada yang daring, jadi ya terpaksa kita juga pakainya handphone. Dan tiap hari kan kita komunikasi juga, tanya sama dosen apakah hari ini juga masuk apa enggak. Itu kan juga kita perlu juga aplikasi ya kan, aplikasi WA kita saling komunikasi itu dari HP. Jadi ya nggak bisa kalau nggak pakai teknologi gitu. Jadi emang nggak bisa lepas ya. Betul banget. Kalau bicara soal WhatsApp sendiri, WA ya. Ada nggak sih di kuliahan itu dikasih metode cara mengechat dosen yang baik dan benar gitu? Kadang kan ada mahasiswa ngechat jam malam, terus cuma PP gitu. Kalau di kampus juga diajari attitude sih Mbak. Biasanya kalau di kampus itu kalau kamu mau komunikasi sama dosen itu paling tidak di pagi. Kalau malam itu juga jangan nanggung-nanggung, jangan kemalaman, juga jangan habis maghrib langsung ngechat, itu tidak baik. Jadi kalau bisa di atas jam 7, di bawah jam 9. Dan kalau komunikasi juga harus diteliti dulu. Yang pertama itu ada salamnya dulu, perkenalan dulu, terus tujuan dan maksudnya itu seperti apa. Oh, udah diajarin ya di kampus. Betul banget. Tapi ada kasus yang kalau mahasiswa ngechat apa gitu ada? Banyak Mbak, kalau itu banyak. Tapi nggak aku lah ya, ada teman lain yang kayak gitu. Biasanya yang sering itu penggunaan emot. Oh iya. Yang itu kan kalau biasanya dosen itu kadang nggak terimanya dikirimin emot senyum yang senyum banget gitu. Kita kan niatnya baik kan. Tapi dia tuh ngiranya dosen-dosen itu kayak ngece atau gimana. Jadinya harus iya betul, harus kita lihat dosennya. Biasanya kalau aku sendiri cuma pakai kaget. Iya, emang ini ya. Mencerminkan sopan santun ya tanya. Emang saya juga umat kalau mau ngechat dosen itu. Betul banget. Kalau yang lain selain WhatsApp ada nggak teknologi yang paling banyak dipakai sebagai seorang mahasiswa? Biasanya sih kalau dosen-dosen itu ngasih tugas, biasanya disuruh untuk upload di Classroom. Kemudian kita kadang juga dimintai tolong untuk gabung di pembelajaran berbasis Meet, Google Meet, atau Zoom juga. Kemarin itu juga habis webinar di Zoom, itu kita juga disuruh gabung di situ. Webinar apa itu? Itu webinarnya mengenai tentang
morfologi. Jadi tugas adik tingkat, terus kita disuruh hadir di situ untuk cek kehadiran aja, Iya. presensi aja gitu. Tapi selain di Google Classroom, terus Zoom Meeting, pakai di STKIP ya, di STKIP itu ada LMS, apa sih? Learning, itu loh, Best Learning. Kalau buat ngumpulin tugas atau mau SKS-an itu ada nggak? Oh ada aplikasi Siakat juga Mbak. Biasanya kalau Siakat itu kita mau pertama namanya KHU, KRS-an itu kartu rencana studi. Jadi sebelum kita studi itu biasanya kita mintai tanda tangan ke dosen PA juga, sama keuangan. Itu kalau KRS itu kartu rencana studinya tadi itu, sama KRU-nya tadi itu juga diminta tolong untuk kartu rencana ujian. Itu biasanya sebelum ujian juga print juga. Jadi nanti nyambung sama di LSM-nya ya. Betul. Terus di print minta tanda tangan. Jadi nggak full konvensional, tapi juga nggak full di online. Jadi barengan. Jadi kolaborasi lah antara online sama yang offline-nya itu. Di dalamnya ada nggak sih tugas-tugas, misal minggu ini dosennya nggak bisa masuk, terus dikasih tugas lewat Siakat, nanti dikumpulin lewat Siakat gitu. Kalau di Siakat sementara ini cuma cek KRS sama KRU aja Mbak. Kalau untuk tugas-tugas biasanya yang sering itu dikirim via WA atau mungkin via Google Classroom, itu seringnya di situ. Kadang juga kita diberi tugas untuk membuat video, kemudian kita upload di Instagram atau YouTube juga, itu juga pernah. Keren banget, bisa ngedit nih. Kayaknya kalau zaman sekarang anak-anak muda tuh harus bisa ngedit foto, ngedit video, ya kan? Terus di Canva, ya kan? Pakai juga. Kalau Canva ini make karena juga kebutuhan juga sih Mbak. Kalau Canva itu minimal Canva lah ya, sama CapCut. Benar-benar. Itu kayak nggak bisa lepas dari HP kita, pasti ada di situ aplikasi itu tuh. Betul buat banget. edit video. Tapi jalan juga Kak di Instagram, medsosnya? Medsos alhamdulillah juga jalan. Aku sendiri punya medsos, IG punya, terus TikTok juga punya, tapi cuma upload cuma sekedar konten-konten gitu aja sih. Konten daily aja, foto atau video gitu. FYP pernah? FB itu ya kadang pernah sih, tapi juga kadang enggak. Apa sih kayak gitu tipsnya kalau bisa FYP? Aku cari info di TikTok ya Kak. Itu katanya kalau kita mau upload video atau upload foto di TikTok, itu kita ambil jam-jam yang lagi aktif. Misalnya kalau misal siang itu kan jam 2, kalau malam itu jam 8 atau jam 9, itu kan banyak orang yang lagi scroll ya. Jadi upload-uploadnya di situ katanya, tapi nggak tahu juga. Terus juga cantumin beberapa tagar-tagar itu biar FYP. Ngomong-ngomong TikTok terus media sosial, sebagai mahasiswa nih ya juga Kak, Nada kan aktif di beberapa organisasi juga, terus juga tadi ngajar pramuka juga. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang banyak aktivitasnya, personal branding di medsos itu perlu nggak sih? Tentunya perlu banget sih Kak, karena kan kalau sekarang itu kalau kita lihat secara pekerjaan utamanya itu kan salah satu dilihat di media sosialnya. Media sosialnya itu apakah dia mencerminkan mengikut beberapa organisasi atau mengikuti beberapa perlombaan atau kegiatan lainnya, itu kan dilihat dari media sosialnya. Jadi saran aku buat teman-teman semuanya, personal branding itu harus bisa disusut mulai dari sekarang, dicicil mulai dari sekarang. Apalagi kalau di dunia kerja sekarang yang modern itu nggak cukup cuma ijazah doang. Jadi jejak digital itu juga perlu. Hati-hati ya Kak komen ya. Iya betul banget. Pernah ngalamin Kak? Apa teman gitu ada? Kalau aku sendiri enggak sih Kak. Kalau teman-teman itu pernah. Kadang FYP juga sih. Iya. Cinta itu karena nggak terima satu dengan yang satunya, itu jadi cekcok di di kolom komentar. FYP gitu. Kalau dari Kak Nada sendiri atau mungkin pernah juga ya teman-temannya yang ngalamin dari perkembangan teknologi yang udah kayak gini ya, kita hidup tuh kayak di era benar-benar di era modern, era digital banget. Kan nggak cuma positifnya aja. Tadi kita ngomongin positifnya ya, sekarang kita ngomongin negatifnya. Karena nggak dapat sesuatu hal yang mungkin itu berita hoax, atau bahkan mungkin Kak Nada pernah fotonya dipakai orang lain terus buat WA siapa, kan itu sekarang kayak gini ya. Kalau negatifnya pasti ada sih Kak, karena
pengalaman itu pernah aku ditelepon sama orang yang nggak dikenal, katanya ngaku-ngaku keluarganya ada yang kecelakaan. Itu pernah. Kemudian ada lagi yang ngechat sama aku, ngakunya teman aku, dia lagi butuh duit, minta bantuannya, itu juga pernah. Terus lagi, apalagi kita sebagai mahasiswa ya kan banyak tugas ya. Ya penggunaan AI itu juga pernah banget. Tapi ngatasinya tadi gimana? Kalau yang ditelepon terus kecelakaan, terus minta uang kan itu endingnya? Biasanya aku cek dulu Kak, ini atas nama siapa, terus siapa yang kecelakaan. Kalau memang kecelakaannya itu nggak aku kenal, ya udah berarti dia itu cuma main-main atau penipu. Terus biasanya kalau di WA itu aku cross check lagi teman aku, ini beneran kamu atau bukan. Kalau bukan ya otomatis dia juga penipu. Biasanya aku langsung blokir sih, karena aku juga risih banget orang-orang kayak gitu. Iya, aku juga pernah deh kayaknya. Pernah waktu aku kuliah, aku di chat sama salah satu dosenku. Bapak itu dosen bapak-bapak itu ngechat minjem uang. Kan aku jadi pikir kan, lah masa seorang dosen minjem uang ke mahasiswa sih? Aku pernah juga ya Kak. Pernah itu aku ingat pas ini tadi kan Anda bilang ada yang ngechat minta uang, so kayak nggak asing. Aku juga pernah deh waktu kuliah, tapi udah lama banget itu. Udah mungkin 3 tahun yang lalu dosen minjem uang. Dia juga sama minjem uang ya berarti. Dan tuh aku mikirnya masa seorang dosen ngechat mahasiswa minjem uang 300.000. Habis itu ternyata di chat kan banyak tuh mahasiswanya. Di screenshot terus ditanyain sama dosen muda. Waktu itu ada dosen mudanya di sana. Kayak Mas ini bener nggak sih Pak ini kok chatnya kayak gini, dan ternyata yang di chat itu banyak. Akhirnya dilaporin sih waktu itu, sempat dilaporin. Tapi udah ketemu Kak Evi kalau biasanya? Enggak ketemu, nggak bisa dilacak. Tapi ya yang penting lapor aja sih kayaknya. Gitu, itu salah satu sisi negatifnya ya. Itu untuk sisi negatif dari perkembangan teknologi. Apalagi kayak nomor-nomor WA gitu kan, kayak sekarang nyebar kemana-mana. Kadang ada chat-chat masuk yang nggak jelas juga. Tiba-tiba kadang dimasukin grup, tiba-tiba masuk grup, terus ini grup apa ya? Yang paling lucu lagi Kak, kemarin itu aku pernah di WA sama nomor kalau nggak salah dari India. Oh iya. dari India. Pertanyaannya, ini kira-kira dapat nomorku dari mana? Kok jauh banget sampai India? Profilnya ya orang India gitu. Banget. Terus tanpa basa-basi yaudah aku blokir aja. Iya sih, kalau nggak ini nanti langsung diblokir, jangan dibuka ya. Jangan dibales. Takutnya malah nanti yang diklik terus nanti malah ngambil data-data apa gitu kan. Nah bener banget. Kalau kemarin itu temanku pernah dapat WA dari nomor yang nggak dikenal juga. Dia itu ngeklik tautan gitu loh Kak katanya. Saldo di ATM-nya itu langsung hangus. Kalau nggak salah saldonya itu 600.000 gara-gara ngeklik link yang dikirim lewat WA-nya. Ya nggak nangis itu. Ya gimana lagi, udah terlanjur. Tapi itu tadi ya kita harus hati-hati juga dalam penggunaan teknologi sekarang ini, penggunaan aplikasi juga. Kayak gitu susah ya ngelacaknya. Ini tuh ulangnya siapa gitu. Gak bisa terlacak sih kan. Kayaknya lapor polisi pun juga bakal susah. Karena juga berbasisnya teknologi gitu. Jadi kita perlu kebijakan kayak gitu ya, yang mengatur tentang masalah-masalah di IT tadi. Iya betul banget, harus butuh hacker. Tapi kalau di kampus sendiri bisa nggak sih? Tadi kan Mbak Nanda singgung nih pakai AI buat kuliah, iya kan? Tapi kedeteksi nggak sih kayak itu sama dosennya? Kalau deteksi itu pastinya ada lah ya beberapa dosen, karena dosen kan ya udah S2, S3 pastinya udah tahu bisa membedakan ini tugas hasil kerjaan sendiri atau hasil AI, itu pastinya tahu. Biasanya kalau setahu aku ya cek plagiarisme itu pakai Turnitin juga. Oh iya. Kita harus pintar-pintar juga sih makanya, maksudnya di AI itu kita cuma cari referensi, nanti kita manfaatin jurnal-jurnal buat bikin makalahnya, buat bikin esainya gitu. Jadi nggak full dari AI ya? Nggak full dari AI. Kita tetap perlu membaca jurnal-jurnal yang ada. Aku ingat lagi. Aku kemarin itu habis ngobrol sama temanku. Temanku itu habis pulang dari kuliah di luar negeri pokoknya. Nah itu ternyata di sana itu mereka pakainya DeepSeek.
DeepSeek AI kan ada ChatGPT, terus DeepSeek, terus ada Gemini itu kan. Nah kalau orang luar itu dia pakainya DeepSeek katanya, lebih ke DeepSeek. Nah kalau orang Indo kan mikirnya DeepSeek AI kan paling tugasnya nggak sebagus pikiran sendiri gitu kan waktu kuliah. Ternyata tugasnya mereka itu jauh lebih bagus daripada yang tulis ini, yang mikir sendiri. Oh, berarti gara-gara AI itu tadi ya? Gara-gara AI di DeepSeek. Nah, tapi kan kalau kita lihat AI gitu kan, masa AI bisa lebih bagus? Dan ternyata aku kasih tahu tipsnya, ini cerita dari temanku. Itu kalau pakai DeepSeek pakainya bahasa Mandarin. Oh, berarti nggak semua bisa akses ya, Mbak? Iya, jadi pakai bahasa Mandarin. Promnya itu bahasa Mandarin. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dia keluarnya nggak spesifik gitu. Tapi kalau pakai bahasa Mandarin itu bisa benar-benar tulisannya kayak nyata gitu, kayak tulisan manusia. Itu sih. Sampai kayak gitu ya? Pakai bahasa Mandarin promnya. Kalau kita kan biasanya tolong buatkan apa gitu kan. Nah kalau mereka tuh enggak. Mungkin ditranslate dulu kali ya. Kita buat bahasa Indonesia terus ditranslate ke bahasa Mandarin. Itu saya kemarin kaget waktu ngobrol sama temen gitu. Jadi bisa tuh diterapin. Tapi harus menguasai Mandarin. Harus bisa Mandarin dulu gitu. Kalau di Kanada sendiri pernah kejadian ada yang mahasiswa terus ini pakai AI ini terus dicoret nggak dikasih nilai sama dosennya. Kalau mahasiswa seperti itu biasanya kurang teliti, Mbak. Biasanya kalau kita pakai AI itu orang ya, dia itu kan tinggal tolong buatkan tugas makalah mata kuliah ini langsung muncul kan, muncul langsung disalin, ditempel. Kadang gitu tulisannya itu kan ada yang bold, jadi kan dosen loh ini kok ada yang bold, oh ini berarti pakai AI, udah bisa ketahuan. Terus biasanya kalau pakai AI itu kalau dicek Turnitin-nya itu kan udah kelihatan juga kan, sama penggunaan kata-katanya itu lebih susah untuk dipahami, jadi kayak muter-muter di situ, iya bulat deh. Kalau kita pakai AI atau Gemini kita harus pintar-pintar untuk cross check lagi mana kata-kata yang sekiranya dia itu bulat, kita perbaiki lagi biar tidak ada pengulangan kata. Gitu. Sebenarnya tuh iya bermanfaat loh, itu tuh bermanfaat sih kalau untuk aku sendiri, karena aku sendiri tipikal orang yang nggak suka membaca, jadi nggak suka membaca kecuali membaca WA, membaca status ya. Membaca status, lebih suka menonton atau lebih suka dengerin kalau aku sendiri. Soalnya ya, kalau baca tuh ngantuk. Tapi kalau biasanya ini kalau belajarnya dengerin lihat di YouTube itu malah nyantol, cepat nyantol biasanya kalau kayak gitu. Dengerin atau lihat di YouTube, di TikTok itu aku malah lebih nggak pernah membaca. Tapi ada sih orang-orang kayak gitu, nggak ada. Ya aku merasa sama sih, karena aku termasuk jurusan PBSI. Indonesia kan harusnya membaca, tulis buku, sukanya nulis deh kayaknya. Aku nggak suka menulis juga. Tapi tetap sebagai kewajiban mahasiswa PBSI tetap dilaksanakan. Harus suka baca nggak sih? Baca biasanya ada novel, kalau bahasa Indonesia kan ada soal-soal bahasa Indonesia, ada potongan puisinya siapa, cerita dari Siti Nurbaya itu dulu ada itu zaman SMA. Jadi kayaknya kalau orang bahasa Indonesia, maksudnya orang yang belajar di jurusan bahasa Indonesia kayaknya emang suka kutu buku ya. Harusnya kutu buku. Ya. Tapi Kak Nanda enggak. Kalau kita ngomongin soal tadi kan soal perkuliahan ya, sisi positif sama negatifnya dari penggunaan teknologi. Nah sekarang kalau di kehidupan kita sehari-hari nih, kayak mulai dari bangun tidur tadi, yang dicari bukan air wudhu, tapi tapi HP yang dicari duluan, maka nggak langsung kita ke kamar mandi atau kita ambil dulu, yang dicari apa? HP dulu ya, di samping atau di mana ya? Buka WA, buka apa gitu? Iya. Kalau aku biasanya sebelum tidur itu aku sering-sering nonton film, Mbak. Nonton film atau drakor itu aku sering nonton. Satu episode sebelum tidur. Enggak, terima satu episode, 7 episode, 5 episode itu sebelum tidur. Terus tidurnya jam berapa? Kalau tadi malam aku tidur sekitar jam 11. Oh masih pagi. Tapi dapat berapa episode tadi? Tadi malam aku dapat 5 episode. Gila. 5 episode sebelum tidur. Terus biasanya kalau bangun itu kan
yang sering itu kan aku ketiduran kan, terus HP ku itu kadang langsung amanin sama ibuku, kadang dijasin, terus paginya udah penuh, jadi pagi itu tinggal ngecek loh, kok tiba-tiba udah keluar aja dengan filmnya. Terus biasanya kalau sering pagi-pagi itu aku ngeceknya ada WA enggak, ada yang perlu di scroll enggak, kalau udah scroll baru ke kamar mandi gitu. Oke, tapi aku juga gitu kok. Kayaknya kebanyakan orang kayak gitu, kita nggak sendirian. Nggak bisa lepas dari HP sih Mbak. Kalau misalnya kita tantang nih, bisa nggak sih 1 minggu tanpa HP? Tapi ini di tempat healing gitu bisa ya? Apa tetap nggak bisa? Jangan 1 minggu lah Mbak. Kalau 1 minggu terlalu banget. Di tempat healing pun atau misalnya di pantai nggak ada sinyal aja udah repot. Kita mau ambil statusnya bisa, iya nggak? Kalau aku sendiri nggak bisa sih. Nggak tahu kalau Mbak Nanda bisa nggak? Aku nggak bisa sih begitu, karena udah terbiasa ya mungkin ya. Tapi kalau dulu pas aku zaman SMP itu kan SMP aku belum punya HP. Iya. HP itu SMK, masuk SMK itu baru punya HP. Jadi SMP itu aku kerasan di rumah nggak pegang HP, tapi aku sering nonton TV, gantinya nonton TV. Tapi kalau anak-anak sekarang itu nggak megang HP aja udah risih banget. Anak-anak SD aja udah banyak banget yang megang HP. Itu perbedaannya perkembangan zaman aku sama yang sekarang itu kayak gitu. Tapi aku jangan ngerasain di rumahku tuh gak ada TV loh. Oh sekarang gak ada TV? Udah gak ada TV. Jadi waktu itu TV-nya tuh rusak. Habis itu gak dibenerin sampai sekarang. Aku gak tahu udah berapa tahun. Jadi di rumah ya mainannya cuma HP dan gak ngerasa bosan. Jaringan adik sampean? Iya, bapak, ibu semuanya HP. Iya, HP. Jadi kayak aku baru ingat tadi pas Mbak bilang waktu dulu SMP lihatnya kan TV, sekarang HP. Oh iya, aku di rumah gak ada TV. Bener, tapi gak ngerasain bosan. Jadi kayak, oh ya udah gitu. Terus Instagram, TikTok itu aja berputar di situ. Ya, betul banget. Jadi kayak kecanduan gak sih? Enggak, bener-bener bahaya sih. Iya gak sih? Iya sama aja sih Mbak. Kalau kita nonton TV sama nonton HP, kita kecanduan nonton TV. Kalau dulu aku tuh nonton TV biasanya kalau libur itu dari pagi sampai siang. Siang makan, tidur, lanjut lagi sampai malam. Jadi tiap hari gitu. Iya, itu ya. Kalau dulu kan belum ada HP, jadi pakainya TV. Jam 5 gitu udah di depan TV. Kadora. Kabarnya kapur-kapur itu juga. Apa itu? Dari jam 5 pagi. Terus nanti kalau libur ya biasanya ya aku dari jam 5 sampai malam. Kalau sekarang udah pakai HP sih. Soalnya nggak ada TV di rumah. Betul banget. Jadi sebenarnya kita tuh dipermainkan nggak sih? Dipermainkan dengan teknologi. Jadi kayak bangun tidur aja pakai HP, lagi cari HP. Gimana Mbak Nanda? Melihat, ya Allah, nyata. Tapi sekarang banyak loh Mbak anak-anak kecil yang masih balita itu kalau sama ibunya kalau ditinggal-tinggal itu dipegangin HP. Jadinya kan udah terbiasa dari kecil. Sebenarnya kalau dari kecil itu lebih baiknya itu jangan dikasih HP dulu. Iya, aku juga setuju sama yang kayak gitu. Jadi HP itu mungkin waktu sekolah baru perlu HP. Kalau misalnya masih anak-anak kayak dia ibunya kan bilang dia nggak rewel atau apa gitu kan. Nah itu salah, nanti malah anak-anaknya itu malah kecanduan sama. Terus ketika HP-nya diambil nangis. Jadi kan malah ya bukannya nggak rewel juga malah tambah rewel kalau kayak gitu caranya. Itu juga perlu sih ditindaklanjutin kayak gitu. Kasian juga matanya. Iya nggak, dari kecil udah kepapar HP. Seharusnya kalau kita pakai kacamata kan kacamata itu kan jadi kutu buku ya. Ini malah kutu HP ya. Kutu HP jadi pakai kacamata. Kalau dulu kan identiknya orang kalau pakai kacamata, orang pinter nih gitu. Kutu buku nih. Kalau sekarang, kutu HP ya. Oke sekarang, diminum dulu. Oh iya Mbak, iya. Kita bareng yuk. Habis ini kita masuk ke mitos fakta. Kita ada sesi mitos fakta, nanti kita adu argumen aja. Oke. Udah disiapin? Udah. Ini ada nih pas sama makan, kan udah disiapin tuh sama tim di balik layar dari ininya
Soal-soalnya kita ada berapa soal ya? 5 statement aja deh kayaknya, biar nggak kelamaan. Terus nanti argumennya apa? Jadi ini sama-sama kita ngasih pertanyaan. Iya. Oke, siap. Siap. Pertanyaan pertama. Mahasiswa zaman sekarang nggak bisa belajar tanpa internet. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Aku fakta. Kita beda. Siapa dulu nih? Anda dulu deh. Kenapa kok mitos? Kalau aku sendiri, aku lebih ke mitos karena kan aku udah pernah ngalamin belajar tanpa internet ya Mbak. Iya. Dari SD sampai sekarang itu dulu aku megang HP itu baru SMK. Dan aku bisa nerima pelajaran itu tanpa HP. Iya, lu juga Mitos. Tapi kalau untuk juga mitos sih. Mitos. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang Iya. itu susah ya. susah banget kalau nggak pegang HP tanpa HP buat belajar. Dan aku fakta. Karena Mahasiswa zaman sekarang nggak bisa belajar tanpa internet. Zaman sekarang, iya gak sih? tapi ada loh ya yang masih orang-orang kebukuan gitu ya. Ada yang lain yang masih ketawa. Yang masih kebukuan itu dia tetap fokusnya ke bukunya tanpa HP-nya. Iya sih, kalau fakta soalnya kita kan hidup di zaman serba digital ya, dan kayaknya buku pun, aku juga pernah nih ngajar les. Itu tuh aku ngajar les anak SMA. Aduh, jadi cerita nggak apa-apa ya. Itu kan aku tanya bukunya mana, gitu kan? Nggak dikasih buku, nggak dari sekolah. Gitu coba. Jadi mereka tuh belajar bukunya di Google Drive. Oh, bukunya di Google Drive. Paketnya di Google Drive. Jadi aku dikirimin Google Drive, isinya buku paket matematika, bahasa Indonesia, IPA, biologi, fisika gitu-gitu. Terus ya Allah deh, ini belajarnya pakai HP, jadi pakai HP. Bukunya tuh di HP. Mereka nggak dikasih buku cetaknya dari sekolah. Kalau dulu kan biasanya pakai LKS atau buku panduan gitu. Buku paket tebelnya segini tuh kan. Enggak, mereka nggak dikasih. Tuh nggak tahu kenapa. Aku juga nggak tahu sih. Atau emang dari atas itu bukunya belum turun, atau emang sekarang serba digital, nggak tahu ya. Gitu. Jadi kenapa aku fakta? Soalnya kita udah di serba digital. Eman sih kalau nggak dimanfaatin. Tapi harus pintar-pintar memanfaatin ya guys. Senang banget ya. Oke, kita masuk ke kedua. Statement kedua. Aku juga belum tahu nih. Main HP terus bikin fokus belajar turun. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Aku dari buat sih. Main HP terus bikin fokus belajar turun. Fakta boy. Kenapa aku mitos? Coba penjelasannya apa Mbak ini yang mitos? Sekarang gantian nih. Main HP terus bikin fokus belajar turun. Kenapa mitos? Soalnya ya TikTok. Biasanya orang-orang yang lihat main HP gitu kan, dia otaknya terasah gitu ya, main game gitu kan otaknya terasah, jadi nambah fokus juga sampai kalau ibunya manggil nggak kedengeran. Saking fokusnya main HP. Itu kalau tapi lagi ya, main HP terus bikin fokus belajar turun. Nggak fokus. Tapi anak-anak zaman sekarang aku juga ngerasain sih. Aku juga punya teman, nggak tahu kenapa dia tuh kalau dipanggil hehe gitu ya namanya ya, panggil namanya, atau misal kayak Rahma gitu ya, dia tuh nggak fokus sama HP-nya gitu loh, kayak ini anak kenapa sih kok jadi kayak gini, padahal biasanya enggak gitu, karena HP-nya main HP. Terus kalau diajak ngomong gitu, dia tuh nggak langsung nyala itu, kayak nge-lag dulu, hah gitu. Sering banget aku nemuin anak-anak kayak gitu. Mungkin karena HP juga. Sama ini, aku ngerasain sih kalau yang ini lebih enakan nonton YouTube apa TikTok? TikTok. Karena nggak tahu apa, karena durasinya lebih pendek lah ya. Terus lebih mudah banget nyekrolnya, tinggal atas bawah atas bawah. Kalau itu kan panjang banget, terus kembali lagi. Kalau
Kalau itu cuma berapa detik gitu, oh udah selesai, oh intinya udah kelihatan kan. Kalau di YouTube intinya tuh kayak masih pertengahan, masih lama, kayak harus dicepat-cepatin. Kayaknya itu juga yang merubah fokusnya anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau lihat video berapa detik itu udah selesai, ganti lagi. Kalau lihat YouTube bosan, belum berapa menit itu udah bosan. Kalau aku juga sering ngerasain, sama aja sih Pak. Kita lanjut ke yang ketiga. AI bisa bikin mahasiswa jadi malas mikir. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, sama. Kenapa nih Kananda? Oh, fakta. Karena kalau kita mengandalkan AI setiap menyelesaikan tugas itu kita lebih malas. Jadi kayak dikit-dikit AI, kalau ada tugas ini udah lah tinggal nanti aja. Kalau buatkan jawaban dari pertanyaan ini kan jawabannya udah muncul nih. Kita tanpa berusaha untuk mencari jawabannya, kita tanpa mikir, terus jawabannya udah ada. Jadi aku setuju banget kalau AI itu mempengaruhi mahasiswa untuk malas berpikir. Ya, Aku setuju juga. Kayak dikit-dikit AI di copy terus di paste ya kan, nanti udah keluar jawabannya apa. Kadang pun nggak dibaca, jadi langsung disalin gitu aja terus dikumpulin. Itu kan kalau soal ya. Kalau misal dosen atau siapa bilang coba dong ini argumennya apa sih kalau ada statement kayak gini, kayak gini tadi ya. Terus mereka tuh nggak mau gunain argumen aja. Padahal bisa kan kalau misal dipikir dulu gitu, dicerna dulu di otaknya gitu kan, langsung baru dikeluarkan gitu. Kalau zaman sekarang tuh enggak kayaknya, langsung dicari di AI. Bahkan AI itu udah bisa yang pakai suara gitu, iya kan? Udah bisa pakai suara, bisa pakai gambar juga, gitu. Iya, macam-macam. Jadi sekarang benar-benar buat malas untuk berpikir. Satu lagi terakhir, statement kelima yang terakhir. Teknologi bikin semua orang jadi lebih produktif. 1, 2, 3. Mitos atau fakta? Aku bilang fakta. Teknologi bikin semua orang jadi lebih produktif. Kalau aku dulu ya. Iya, silakan. Kalau aku kenapa kayak gitu? Soalnya banyak orang-orang tuh pencitraan sebenarnya di medsos ya nggak? Kayak dikit-dikit update status itu kalau orang kan mikirnya, kalau orang tua paling ya kayak mikirnya apa sih, atau mungkin teman kita juga apa sih dikit-dikit status upload foto apa. Kalau aku sendiri itu tuh kayak buat lebih menantang gitu. Aku kadang ya, ini dari aku sendiri ya, aku kan suka lari juga. Suka lari, jadi kayak mikir nanti pagi gitu jam habis subuh gitu udah siap-siap, udah nyetrika baju, terus nyiapin sepatunya gitu. Kan itu lebih bikin produktif ya. Dan ininya apa? Aku cuma mau update status buat aku lagi lari nih gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku lebih bisa lebih produktif sih. Kalau apalagi teknologi. Kalau aku sendiri ya hampir sama sih Mbak, jadi lebih ke pencitraan. Aku juga kemarin itu sempat ikut lari di Madiun. Oh iya. Jadi salah satu tujuan aku ikut lari itu juga upload status di ya. Walaupun cuma 30 detik aja, atau mungkin malah di bawah 30 detik aja. Tapi itu termasuk pencapaian sih. Kadang kita itu pengen membuktikan kalau iya loh aku lagi gini gitu loh, aku lagi berkegiatan, jadi lebih membuat kita produktif gitu loh. Salah satu support kita buat lebih semangat menjalani hidup. Apalagi kalau lari kan kita udah bayar ya kan, kita udah bayar terus disuruh bangun pagi lari 5 kilo ya kan. Kalau dilihat aku nggak capek, harus ngeluarin duit ya kan, kayak wah effort gitu, apalagi di luar kota ya kan. Tapi itu salah satu pengalaman dan salah satu isi foto di Instagram juga yang banyak di komen juga. Sekarang jadi pelari nih. FOMO dikit nggak apa-apa lah, yang penting produktif. Ya betul banget. Jadi FOMO tuh nggak selalu negatif. Tapi menurut aku melalui konten Instagram itu tadi itu juga salah satu memberikan pengaruh yang baik terhadap orang lain sih Mbak. Kalau ini kita ngasih tutor biar hidup lebih sehat gitu. Kemarin itu aku juga ikut lomba
buat video edukasi di situ kan juga pakai teknologi juga ya kan, ambil video juga, terus kita buat editing juga, itu kan salah satu juga ngasih tahu sama orang ini loh hidup sehat itu seperti ini. Oke, bener-bener sih kayak nggak apa-apa FOMO gitu, asal FOMO-nya tuh bagus ya kan. Betul banget. Terakhir nih, ada tips nggak sih buat teman-teman mahasiswa mungkin yang belum banyak memakai teknologi atau belum banyak berkegiatan produktif kayak gitu, kan banyak nih pasti sering jumpain mahasiswa yang ya udah kuliah aja gitu, jadi ya kan? Kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu ya, pulang, ada nggak tipsnya buat teman-teman yang lagi nonton? Oke, teman-teman semuanya yang masih jadi mahasiswa kupu-kupu, manfaatkan waktunya ya. Mumpung kalian masih jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak lama-lama banget kok, cuma 4 tahun. Kalian harus bisa ikut organisasi, harus bisa menggali lebih banyak lagi mengenai teknologi, dan jangan lupa ketika kalian memakai teknologi itu kalian juga harus bisa menyaring mana sisi negatifnya dan juga mana sisi positifnya. Ambil yang positifnya saja dan buang beberapa sisi negatifnya gitu. Harus pintar-pintar memilih ininya. Oke, setuju banget sama Kak Nanda. Terima kasih udah mau datang di studio podcast 10, udah mau ngobrol sama aku. Ngobrolnya banyak banget ini tadi. Jangan lupa buat teman-teman follow, subscribe juga buat di channel DKID. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.